峠で切腹をなさりたい。Harakiri, Death of a Samurai tahun 2012 versi Mike. Ia telah melakukan remake terhadap sebuah film klasik berjudul sama, film Harakiri yang rilis pada tahun 1962, dan mendapat pengakuan dari segi kualitasnya. Ini bukan pertama kalinya Mike melakukan remake terhadap film samurai klasik, setelah sebelumnya sukses dalam membuat ulang 13 Assassins. Kita tidak akan membahas film Harakiri tahun 1962, akan tetapi lebih fokus ke cerita Harakiri versi Mike saja. Harakiri, Death of a Samurai, berlatar tahun 1634. Diceritakan ada seorang ronin atau samurai tanpa tuan setengah baya, bernama Sugumo Hanshiro. Tiba-tiba masuk ke halaman rumah klan Lee. Klan ini merupakan sebuah klan samurai bangsawan yang terkenal dan kaya. Saat itu pertempuran Sekigahara telah berakhir selama 30 tahun dan klan Ie termasuk klan pendukung Shogun Tokugawa yang memenangkan perang, sehingga memperoleh banyak penghargaan dari Shogun. Sugumo sendiri dulunya adalah seorang samurai yang mengabdi pada Fukushima Masanori, yang diceritakan telah kehilangan tanah dan kekuasaan atas perintah Shogun Tokugawa. Akibatnya banyak samurai yang tadinya mengabdi ke Fukushima, akhirnya berpencar tanpa tuan. Sugumo adalah salah satunya. Ronin Sugumo yang datang untuk meminjam halaman klan Lee tadi, berniat melakukan ritual Harakiri agar bisa mati sebagai samurai yang terhormat, daripada mati terhina di jalanan. Zaman itu digambarkan cukup banyak samurai miskin yang datang meminjam halaman untuk Harakiri, demi mendapatkan imbalan dari klan yang kaya, dan banyak klan kaya yang menolak para ronin miskin ini, dan tidak ingin sang samurai mati di halaman rumahnya karena belas kasihan dan imbalan harta. Saat itu, penanggung jawab rumah tangga klan Lee, yang ada di rumah adalah samurai tua veteran pertempuran Sekigahara bernama Saito. Ia memperingatkan Sugumo betapa mengerikan dan menyedihkannya saat beberapa hari sebelumnya ada samurai muda bernama Chijiwa Motome, dari klan Fukushima Masanori juga meminta hal yang sama dengan permohonan Sugumo. Pemuda itu pada saat akan melakukan Harakiri, ia meminta untuk mengundur waktu dan meminta 3 ryu dengan alasan untuk pengobatan istri dan anaknya. Namun Kageyu, salah satu samurai Lee, mengingatkan Motome untuk tetap memegang kata-katanya untuk melakukan Harakiri jika diberikan 3 ryo. Di tengah posisi sulit seperti itu, Motome kemudian melakukan Harakiri dengan pedangnya yang telah diganti dengan sebilah bambu. Dengan susah payah Motome menusukkan sebilah bambu itu ke perutnya. Ini adalah momen tragis, yang cukup mengerikan, ketika seorang menusukkan bambu tumpul ke perutnya. Setelah Motome menderita cukup lama, akhirnya Kageyu mengakhiri nyawa Motome dengan tebasan sebuah pedang, dan kemudian samurai itu tewas dengan kondisi tragis. Dengan wajah dingin, Sugumo tak mengindahkan cerita dari Saito, tentang betapa tragisnya kematian Motome, dan tetap memohon pada Saito untuk mengabulkan permintaan Harakirinya. Ketika persiapan Harakiri telah selesai, dan Sugumo siap untuk bunuh diri, tiba-tiba Sugumo menjelaskan alasannya datang Harakiri di halaman klan Lee, sekaligus juga menceritakan hubungannya dengan Chijiwa Motome, yang tewas di halaman yang sama beberapa hari sebelumnya. Tragedi yang dialami Chijiwa Motome dikisahkan oleh Sugumo dengan gaya narasi kilas balik. Dalam kilas balik diceritakan tentang seorang pemuda yang baru saja membuat permintaan serupa. Pengunjung yang hanya bersenjatakan sebilah pedang bambu terpaksa menggunakannya untuk Harakiri, ritual mengeluarkan isi perut. Dilihat melalui mata penyiksanya klan Lee, pemuda ini yaitu Motome, tampak lemah dan bodoh. Tetapi ketika kita sudah mengetahui tentang hubungannya dengan Sugumo Hanshiro, gambaran yang lebih menyedihkan dan lebih halus muncul. Motome digambarkan adalah seorang yang berjiwa lembut dan terpelajar,
Tidak cocok untuk dunia brutal yang akhirnya 当然 menghancurkannya. 切腹は姑息な貧乏老子たちの間では申し上げたき儀がござる。何しにも Bagian tengah yang panjang dan indah dari Harakiri adalah drama melankolis yang melibatkan dua pria Sugumo, Motome dan putri tercinta Sugumo Hanshiro yaitu Miho yang diperankan Hikari Mitsushima, teman masa kecil Motome, yang kemudian menjadi istrinya. Motome dan Miho memiliki satu orang anak dan diberi nama Kingo. Diceritakan keluarga Sugumo sendiri hidup dari hasil berjualan payung, sedangkan Motome adalah seorang guru yang tidak memiliki penghasilan. Miho dan Motome hidup sangat miskin. Politik istana dan nasib buruk menjerumuskan rumah tangga mereka ke dalam masa-masa sulit. Dan sebagai potret orang baik dalam keadaan putus asa, Harakiri sangat sensitif dan menyentuh dalam suatu adegan. Diperlihatkan Motome bergegas pulang dengan membawa beberapa telur untuk keluarganya. Telur yang telah dia beli setelah menjual beberapa bukunya. Dalam perjalanan pulang ia didesak oleh sekelompok anak yang bergegas melewatinya. Dalam pertikaian itu dia menjatuhkan satu telur, dan kemudian ia membungkuk untuk menjilati kuning telur yang telah jatuh di tanah. Penggambaran sederhana tentang bagaimana kemiskinan ini dapat merusak martabat yang sangat memilukan. Dalam keputusasaan, Motome akhirnya memutuskan untuk melakukan seppuku palsu untuk bisa mendapatkan belas kasihan dari klan Lee agar bisa membawa Miho dan Kingo berobat ke dokter. Akan tetapi Motome bukannya mendapat belas kasihan dari klan Lee, Motome justru dipermalukan dengan ritual harakiri menggunakan sebilah bambu. Dan akhirnya, Motome pun tewas dengan waktu hampir bersamaan dengan anaknya Kingo. Jenazah Motome kemudian dibawa oleh para pelayan klan Lee ke rumahnya. Sugomo yang pada saat itu ada di rumah kemudian mengejar para pelayan yang sebelumnya memberikan 3 ryo sebagai bentuk belasungkawa sembari menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian di rumah Motome, Miho hanya bisa pasrah melihat jasad suami dan anaknya yang terbujur kaku. Miho kemudian membersihkan jasad suaminya dan menemukan sepotong kue yang dibungkus suaminya sebelum melakukan harakiri. Akhir cerita Miho pun bunuh diri setelah memakan sepotong kue tadi. Sugomo mendapati pedang Motome yang diganti dengan sebilah bambu. Sugomo pun geram dan ingin membalaskan dendamnya atas perlakuan memalukan dan tidak berperi kemanusiaan kepada anak mantunya itu ke klan Lee. Kemudian scan kembali ke Sugumo yang telah menyelesaikan ceritanya dan menyatakan tujuannya datang adalah untuk membalas dendam atas kematian keluarganya. Takashi Miike yang dikenal sebagai sutradara film gori yang berkelas, dan itu dibuktikannya dalam film ini. Adegan harakiri Chijiwa Motome yang berakhir tragis ditampilkan Miike dengan gaya khasnya. Bunuh diri Chijiwa Motome benar-benar dibuat oleh Miike dengan mengerikan, membuat miris, menyedihkan sekaligus juga mencekam. Mungkin ini adegan terbaik dalam film Harakiri, Death of a Samurai. Walaupun cerita sedikit lambat karena banyak drama dari kilas balik, film ini tetap bagus untuk ditonton karena cerita cukup dalam dan menyentuh. Well, begitulah jalan cerita dari Harakiri Death of Samurai tahun 2011 versi Miike. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan see you to next video.